Bilingualisme adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dua bahasa tersebut dilakukan secara bergantian, tergantung dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, dan dalam situasi apakah kita berkomunikasi. Yang perlu diingat, dengan konsep bilingualisme bukan berarti kita harus sama-sama mahir dalam menggunakan kedua bahasa tersebut. Misalnya, kalian mungkin saja lebih mahir menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya. Nah, selama kalian menggunakan kedua bahasa tersebut sesuai kebutuhan, kalian sudah termasuk dalam konsep bilingualisme. Kalau kita lihat di Indonesia, konsep bilingualisme ini adalah hal yang sangat biasa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian wilayah di Indonesia memiliki bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kemudian, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tak hanya itu, ada sebagian orang yang juga mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Jadi, konsep bilingualisme di Indonesia ini merupakan hal yang sudah wajar. Secara umum, bilingualisme dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bilingualisme seimbang, yaitu ketika seseorang memiliki kemampuan yang hampir sama dalam menggunakan kedua bahasa tersebut. Yang kedua, bilingualisme dominan, yaitu ketika seseorang lebih menguasai salah satu bahasa dibandingkan bahasa yang lainnya. Ketiga, bilingualisme majemuk, yaitu ketika dua bahasa dipelajari secara bersamaan sejak kecil. Sedangkan yang terakhir adalah bilingualisme koordinat. Bilingualisme ini terjadi ketika kedua bahasa tersebut dipelajari di lingkungan yang berbeda. Misalnya, menggunakan bahasa Jawa ketika di rumah dan menggunakan bahasa Indonesia ketika di sekolah. Berikut contoh yang sering kita temui. Mahasiswa merokok menggunakan bahasa Indonesia saat presentasi di kelas. Namun, ketika berbincang dengan keluarganya yang ada di rumah, ia menggunakan bahasa Jawa. Bahkan, saat ia mengerjakan tugas, ia membaca referensi dari jurnal-jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa